Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai topik 12 yaitu asumsi klasik, heterokedastisitas, dan regresi data sekunder. Nah, untuk heteroskedastisitas, tujuannya itu untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot, Z-Pret, dan Stress ID, uji Park, uji Glasser, dan uji White. Nah, untuk uji hetero dengan grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Z-Pret dengan residualnya, stress ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara stress ID dan Z-Pret yang telah diprediksi. Nah, dasar analisisnya itu adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi kita lanjut aja ke pengujiannya. Nah, di sini saya udah punya data. Nah, data ini adalah data yang di video sebelumnya yang sudah ada nilai res 1-nya. Nah, kita langsung aja ke pengujiannya. Klik Analyze, lalu Regression, klik Linear. Nah, untuk dependennya itu kita masukkan yang keuntungan. Dan untuk di independennya kita masukkan yang aset dan harga saham. Lalu di plotnya itu kita klik plot. Di Y-nya itu kita yang stress ID, lalu yang di X-nya itu adalah nilai yang Z-Pret. Lalu klik continue, lalu kita klik OK. Continue, klik OK. Nah, di sini outputnya udah ada. Nah, di sini kita lihat di scatter plotnya bahwa di sini kan dia ada titik-titik. Titik-titiknya itu dia tuh menyebar pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk bahwa model regresi ini dia tuh tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita lanjut lagi, yaitu dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, untuk kriteria uji Parknya ini, jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Jadi kita lanjut. Nah, untuk pengujian dengan uji Park ini tuh kita perlu mengkomput nilai residual atau res 2 dan nilai ln res 2-nya. Nah, caranya itu kita klik transform, lalu compute variable. Di target variabelnya itu kita masukkan dulu yang nilai res 2-nya. Nah, untuk function groupnya itu all. Nah, di sini kita klik yang tanda kurung. Di sini kita masukin yang nilai unstandardized atau res 1. Lalu dia dikali lagi sama nilai res 1-nya lagi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita udah ada nilai res 2-nya, jadi kita tinggal masukin nilai ln res 2-nya. Caranya itu sama, kita klik transform, lalu compute variable.
Target variabelnya kita ganti jadi ln res 2. Numeric expression-nya kita ganti, hapus, di function groupnya tetap all, lalu untuk function and special variable-nya kita pakai yang ln. Kita masukin. Nah, di sini kita pakai yang nilai res 2. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah ada nilai res 2 dan ln res 2-nya, jadi kita langsung ke pengujiannya aja. Caranya itu kita klik Analyze, lalu kita klik yang Regression, habis itu Linear. Nah, di dependennya ini yang keuntungan kita balikin, kita ganti jadi yang nilai pakai ln res 2. Habis itu kita klik OK. Nah, di sini itu kita lihat di tabel coefficient. Nah, di sini kita lihat di tabel coefficient-nya. Nah, di sini untuk variabel aset, nilai signifikansinya adalah sebesar 0,498 dan harga sahamnya adalah 0,887. Nah, di mana dua-duanya ini dia tuh lebih dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresinya ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Situ kita lanjut lagi dengan uji Glatzer. Nah, uji Glatzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Nah, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Nah, jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, jadi itu kalau misalnya nilai signya lebih besar dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Jadi kita lanjut lagi. Nah, untuk dengan uji Gensler ini kita harus mengkomput nilai ups res 1. Caranya sama kayak sebelumnya. Kita klik transform, lalu compute variable. Di target variabelnya itu kita ganti jadi ups res 1. Nah, di numeric expression-nya kita hapus. Function groupnya tetap all. Sedangkan untuk special variable-nya itu kita pakai apps. Habis itu kita masukin nilai res 1-nya atau unstandardized. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah masuk nilai abstrak satunya. Jadi kita langsung ke pengujian. Lalu yang pertama itu kita tadi kayak sama analyze, terus regression, terus linear. Dan dependennya kita balikin, kita pakai yang abstrak 1. Habis itu kita klik OK. Nah, di sini tuh kita lihat di tabel coefficient. Nah, di mana nilai signya untuk variabel aset sebesar 0,491 dan untuk di variabel harga sahamnya itu nilai signya sebesar 0,880. Nah, dua-duanya ini dia juga lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di pengertian regresi, analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependennya berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Nah, bentuk umumnya persamaannya itu sama kayak waktu di video sebelumnya yang udah pernah saya jelasin, yaitu Y sama dengan alfa tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 dan seterusnya. Nah, terus koefisien determinasi atau R-square adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar R2 lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 1. Nah, untuk penggunaan koefisien determinasi atau R-square-nya ini dalam SPSS diambil melalui nilai adjust R-square-nya. Nah, jika nilai adjust R-square-nya dia mendekati 1, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Adjust R-square digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Kita balik lagi ke data. Nah, caranya itu kita klik Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Nah, untuk dependennya itu kita balikin apps-nya, kita pakai yang keuntungan. Dependennya itu sama atau tetap. Nah, lalu di plot itu nilai Y sama yang slash ID sama Z-nya itu kita kembaliin. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, yang ini tuh kita lihat di tabel model summary. Nah, di sini dia ada nilai adjust R-square-nya itu dia sebesar 0,955 atau 95,5%. Yang artinya variabel keuntungan atau variabel terkaitnya itu dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya, yaitu harga saham dan aset sebesar 95,5%. Nah, sisanya itu kan dia 4,5%. Nah, dia tuh dijelasin oleh variabel 4,5% itu dijelasin oleh variabel lain. Nah, di SSR square ini kan dia 0,955. Nah, berarti itu dia mendekati 1. Nah, kalau mendekati 1, berarti variabel-variabel independennya tuh dia memberikan hampir semua informasinya yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Kita lanjut lagi dengan uji F. Nah, uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Kriterianya itu jika F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Kita balik lagi ke output. Nah, di sini tuh kita lihat untuk uji F-nya kita lihat di tabel ANOVA. Nah, di sini kita bisa lihat nilai F hitungnya sebesar 96,681. Nah, untuk mencari F tabelnya itu, kita pakai rumus yang udah pernah saya jelasin, yaitu K titik koma N min K, di mana K itu adalah jumlah variabel bebas. Nah, variabel bebas kita tuh, kita ada dua, yaitu harga saham sama aset, sehingga K-nya 2. Nah, lalu untuk N-nya itu, dia itu jumlah sampel atau jumlah data. Di sini kita bisa lihat di sini, datanya itu sebanyak 10, sehingga N min K adalah 10 dikurang 2, yaitu 8. Nah, jadi itu di F tabelnya itu 2,8. Kita lihat ke F tabel, untuk K-nya itu dia 2, N min K-nya adalah 8. Nah, berarti T tabelnya ini dia adalah 4,46. Yang artinya F hitungnya tuh lebih besar dari F tabel. Terus itu, nah di sini nilai sig-nya dia kan 0,000. Nah, berarti dia kan juga lebih kecil atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita katakan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Kita lanjut ke uji T. Nah, selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terikat, juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya adalah T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Kita lihat, nah untuk melihatnya itu kita lihat di tabel coefficient. Nah, di sini di mana ada nilai T hitung.
Nilai terhitung untuk variabel aset sebesar 5,104 dan terhitung untuk variabel harga saham adalah sebesar 5,955. Nah, untuk mencari T-tabel, itu kita juga pakai rumus yang udah pernah saya jelasin juga, yaitu alfa bagi 2, yang dimana alfa adalah 0,05, titik koma, DF residual atau N min K min 1. Nah, untuk alfanya itu kan dia 0,05, dibagi 2 berarti dia 0,025. Nah, untuk DF residualnya itu bisa kita lihat di tabel ANOVA. Nah, di sini DF residualnya itu dia 7. Berarti untuk tabelnya itu dia kita pakai tabel, berarti itu 0,025 sama 7 DF residualnya. Berarti kita pakai yang ini, nilai ini, 2,36462. Nah, 2,3 itu kan berarti dia tuh berarti T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya, baik untuk variabel aset maupun harga saham. Sehingga, dapat kita katakan bahwa variabel independennya tuh berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Kita juga bisa lihat di nilai signifikansinya. Nah, nilai signya itu dia 0,001 baik itu aset maupun harga saham. Sehingga 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel independennya atau variabel bebasnya itu tuh dia juga berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau variabel terikatnya. Nah, terus saya juga mau ngasih contoh untuk gambaran aja. Nah, jika di sini kan ada di kolom untuk unstandard coefficient, di sini kita punya nilai beta. Nah, untuk aset sama harga sahamnya adalah 0,008 dan 0,587. Nah, jika asetnya itu bertambah 1 miliar rupiah, maka terjadi keuntungan sebesar 0,008 miliar rupiah atau setara dengan 8 juta rupiah. Nah, terus juga jika harga sahamnya ada kenaikan sebesar 1 miliar, maka terjadi keuntungan sebesar 0,587 miliar atau sebesar 58,7 juta. Nah, terus di sini kan kita juga nilainya positif ya. Nah, berarti tuh dia untuk variabel, bebasnya itu dia tuh berpengaruh positif terhadap, variabel terikatnya. Nah, terakhir dalam analisis regresi adalah uji asumsi-asumsi pokok, sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Nah, untuk uji normalitas, multikol sama autokorelasi itu ada di video sebelumnya dan di video ini adalah dengan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan blue atau Bayes linear unbiased estimator. Nah, jadi sekian dari video saya mengenai uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.